Halo semuanya, perkenalkan nama aku Satrio Cahalingga Kusuma dengan NIM 0000012543. Nah, pada video esai kali ini, saya akan menganalisis anime Attack on Titan menggunakan pendekatan teori Marxis dengan fokus pada konsep utama yaitu class struggle atau perjuangan kelas. Melalui konsep ini, saya akan melihat bagaimana struktur sosial, kekuasaan, dan konflik dalam cerita tidak hanya berpusat pada pertarungan manusia melawan Titan, tetapi juga pada relasi dominasi antara kelompok penguasa dan juga kelompok yang dikuasai. Dengan pendekatan ini, Attack on Titan dapat dipahami sebagai representasi sistem sosial yang tidak setara, di mana kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kontrol terhadap ruang, informasi, dan kehidupan sosial masyarakat. Attack on Titan sendiri adalah anime adaptasi dari manga karya Hajime Isayama yang mulai tayang pada tahun 2013. Cerita berfokus pada Eren Yeager, Mikasa Ackerman, dan Armin Arlert yang hidup di dalam dunia tertutup oleh 3 lapis tembok raksasa, yaitu Wall Maria, Wall Rose, dan Wall Sina. Kehidupan manusia berubah drastis ketika Titan Colossal menghancurkan Wall Maria, memaksa mereka menghadapi ancaman Titan yang selama ini dianggap sebagai musuh utama umat manusia. Namun, seiring berkembangnya cerita, terungkap nih bahwa konflik yang sebenarnya tidak hanya berasal dari Titan, melainkan juga dari sistem politik, sejarah yang disembunyikan, dan struktur kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia di dalam tembok. Nah, isu utama dalam Attack on Titan adalah ketimpangan kekuasaan dan kontrol sosial dalam masyarakat. Dalam teori Marxis, Karl Marx menjelaskan bahwa masyarakat selalu terbagi dalam hubungan antara kelompok yang memiliki kontrol atas sumber daya dan kelompok yang tidak memiliki kontrol tersebut. Hubungan ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus karena adanya perbedaan kepentingan antara kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Dalam konteks ini, Attack on Titan memperlihatkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bekerja secara ekonomi, tetapi juga melalui kontrol atas ruang hidup, keamanan, dan terutama informasi. Nah, konsep utama yang digunakan dalam analisis ini adalah class struggle atau perjuangan kelas. Menurut Marx, class struggle terjadi ketika kelompok yang tertindas mulai menyadari adanya ketidakadilan dalam sistem sosial, lalu melakukan perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang ada. Perjuangan ini bukan hanya konflik fisik, tetapi juga konflik ideologis dan politik antara mereka yang mempertahankan sistem dan mereka yang juga ingin mengubahnya. Dalam Attack on Titan, konsep ini terlihat jelas melalui konflik antara pemerintah, keluarga kerajaan, dan kelompok militer yang mempertanyakan kebenaran sistem tersebut. Nah, di sini aku akan menganalisis beberapa elemen yang ada dalam film animasi ini. Yang pertama, struktur tembok sebagai representasi kelas sosial. Representasi kelas struggle pertama kali terlihat melalui struktur 3 lapis tembok. Wolsina berada di pusat dan dihuni oleh keluarga kerajaan serta kelompok elit. Sedangkan Woolworth ditempati kelas menengah dan Maria berada di wilayah terluar yang paling rentan terhadap serangan Titan. Struktur ruang ini secara visual menunjukkan pembagian kelas sosial yang jelas. Semakin dekat seseorang ke pusat kekuasaan, semakin besar pula tingkat keamanan dan akses terhadap sumber daya yang dimiliki. Selain pembagian ruang, ketimpangan kelas juga terlihat melalui kontrol informasi. Selama bertahun-tahun, pemerintah yang menyembunyikan kebenaran tentang dunia luar dan sejarah umat manusia, sedangkan masyarakat hanya diberikan narasi yang dikontrol oleh keluarga kerajaan dan otoritas politik. Dalam perspektif Marxis, kontrol terhadap pengetahuan ini merupakan bentuk kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan dominasi kelas penguasa terhadap masyarakat bawah. Lalu, elemen yang ketiga yaitu karakter. Karakter dan perlawanan terhadap sistem. Karakter seperti Eren Yeager, Erwin Smith, dan anggota Survey Corps merepresentasikan kelompok mulai mempertanyakan sistem yang ada. Mereka awalnya menerima narasi resmi tentang Titan, namun seiring waktu mulai menemukan fakta bahwa kebenaran yang mereka ketahui selama ini telah dimanipulasi. Proses ini menunjukkan munculnya kesadaran kelas di mana kelompok yang dikuasai mulai menyadari posisi mereka dalam struktur sosial. Perlawanan mereka tidak hanya ditujukan pada Titan, tetapi juga kepada sistem politik yang mempertahankan ketidakadilan tersebut. Yang terakhir ada arc kudeta sebagai bentuk class struggle. Puncak dari class struggle dalam terlihat pada arc kudeta kerajaan di season 3. Dalam bagian ini, Survey Corps berhadapan langsung dengan pemerintahan yang selama ini menguasai informasi dan kekuasaan. Terungkap bahwa sistem kerajaan mempertahankan dominasinya melalui manipulasi sejarah dan kontrol terhadap masyarakat. Kudeta ini menjadi representasi paling jelas dari konflik antara kelas yang berkuasa dan kelas yang menantang kekuasaan tersebut.
Perubahan kekuasaan yang terjadi menunjukkan bahwa sistem sosial bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dapat berubah melalui konflik kelas. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Attack on Titan merepresentasikan konsep class struggle dalam teori Marxis melalui berbagai elemen seperti struktur tembok, kontrol informasi, karakter, dan konflik politik dalam cerita. Anime ini menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya hadir dalam bentuk ekonomi, tetapi juga dalam bentuk ruang, pengetahuan, dan juga kekuasaan. Melalui perjuangan karakter utama dan Survey Corps, kita dapat melihat bagaimana perubahan sosial terjadi ketika kelompok yang tertindas mulai menantang struktur yang ada. Dengan demikian, Attack on Titan tidak hanya menjadi cerita tentang pertarungan melawan Titan, tetapi juga kritik terhadap sistem sosial yang tidak setara dan penuh dominasi.